Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dari kelas Kewarganegaraan G225. Dalam menyelenggarakan Project Citizen, kami mengusung tema kebijaksanaan dengan judul Skala Prioritas Mahasiswa Memanajemen Waktunya dalam Berorganisasi dan Perkuliahan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Amalia Dikusumawardani dengan NPM 200430100072. Saya Faiza Maulanda Salsabila dengan NPM 210130101074. Saya Stefani Meliska Manulang dengan NPM 210130101163. Saya Sridila Pramesti dengan NPM 210130101102. Saya Dita Anggia Lailatul Fitri dengan NPM 210130101076. Mahasiswa memiliki peranan penting bagi negara, khususnya dalam menyuarakan pendapat, menyalurkan suara rakyat, dan memberikan inovasi dan ide-ide baru. Oleh karena itu, mahasiswa merupakan salah satu tonggak dari keberhasilan suatu negara dan menjadikan negara tersebut supaya lebih maju. Selanjutnya, mahasiswa juga harus pandai menentukan skala prioritasnya di dalam berbagai macam hal. Salah satunya adalah menjalankan sebuah organisasi dan perkuliahan. Hal ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagaimana kebijaksanaan mahasiswa dalam memanajemen waktunya. Berikut ini adalah data-data yang telah kita peroleh dari hasil wawancara dan juga penyebaran kuesioner yang telah kita sebarkan untuk mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, khususnya yang aktif dalam berorganisasi dan menjalankan perkuliahan. Hai Kak, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya sebentar untuk saya wawancarai. Nama saya Dita Anggia Lailatul Fitri. Nah, kakak ini siapa ya? Saya Arifia. Kalau boleh tahu, kakak ini jurusan apa dan semester berapa? Akuntansi semester 2. Selamat siang Mbak, sebelumnya perkenalkan nama saya Stefani Meliska dari jurusan akuntansi. Sekarang saya kalau boleh ingin memperoleh data informasi dari Mbak, ingin mewawancarai Mbak untuk tugas KWN dari kelas G225 kami. Sebelumnya kalau boleh tahu nama Mbak siapa ya? Nama saya Viola Bella Delia, biasa dipanggil Vio. Dari jurusan mana ya Mbak? Dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Semester 4. Terima kasih sebelumnya karena telah menyempatkan waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sridila Pramesti dari jurusan akuntansi semester 2. Dan sebelumnya kakak ini bisa memperkenalkan diri, nama, jurusan, dan semester berapa. Nama saya Raisa Dia. Saya dari jurusan akuntansi dan sekarang sedang berada di semester 2. Kalau kakaknya ikut organisasi nggak? Ikut. Kalau boleh tahu di posisi apa kakak dalam organisasi itu? Sebagai anggota Organisasi apa ya yang kakak ikut? Kopma. Koperasi mahasiswa. Iya. Di Kopma itu kegiatan apa aja sih yang sudah kakak lakukan? Kalau di organisasi ini sih kayak ada webinar, seminar ya. Terus habis itu ada pendidikan dan latihan juga. Oh, kayak gitu ya Kak? Iya. Kalau boleh tahu sekarang apa ada organisasi yang Mbak ikutin? Ada. Apa di ya Mbak? organisasi? Himpunan dari Ekonomi Pembangunan sendiri. Oh, himanya. Iya, Posisi Mbak sekarang di hima EP apa ya Mbak? Bendahara Umum 1. Oh, Bendahara Umum 1. Kakaknya sekarang mengikuti organisasi. Saya sekarang sudah aktif di organisasi HIMA. Lalu di organisasi HIMA, posisi apa yang Anda jalani? Saya ada di posisi divisi PDD. Lalu kegiatan apa saja yang Anda lakukan di dalam organisasi tersebut? Untuk di divisi PDD, kami mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang ada di HIMA. Menurut kakak yang sebagai mahasiswa dan juga sebagai anggota organisasi, itu mana yang menjadi prioritas kakak dan apa alasannya? Kalau aku sih lebih prioritasin untuk jadi mahasiswa ya, karena emang tujuan kuliah ini buat mencari ilmu. Jadi utamanya tetap ya. Iya. Selama menjadi anggota organisasi, manfaat apa aja yang udah kakak ambil dari koperasi mahasiswa? Ya banyak manfaatnya, jadi bisa banyak relasi, terus
belajar manajemen waktu juga. Saya mau tanya nih Mbak, menurut Mbak sebagai mahasiswa dan juga sebagai anggota organisasi, manakah yang menjadi prioritas Mbak saat sekarang ini? Kalau sekarang dibilang prioritas, di mana-mana kalau kita kuliah harus kuliah dong yang Iya, Mbak, diprioritasin. benar. Setelah itu baru organisasi. Oh iya begitu Mbak. Kalau selama Mbak menjalani kehidupan Mbak di organisasi sekarang ini, apakah ada manfaat yang bisa Mbak ambil dari organisasi tersebut? Oke, tentunya manfaatnya tuh juga banyak nih, nggak hanya relasi aja, tapi pengalaman-pengalaman kita juga. Selain itu di dalam organisasi ini kita bisa mengimplementasikan dari 3 tridharma perguruan tinggi, yang itu penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pengajaran, yang terakhir pengabdian kepada masyarakat, seperti itu. Wah, iya Mbak. Ini sebagai mahasiswa juga sebagai anggota organisasi, manakah yang menjadi prioritas saya? Tentunya ya sebagai mahasiswa saya lebih memprioritaskan peran saya sebagai mahasiswa yang menimba ilmu daripada Lalu selama menjadi anggota organisasi tersebut, manfaat apa yang Anda dapatkan? manfaat yang saya dapatkan ketika saya mempunyai organisasi adalah saya lebih bisa menghargai waktu dan lebih bisa manajemen waktu, menggunakan waktu dengan sebaik-baik mungkin. Oke, selanjutnya ya Kak, bagaimana Kakak memanfaatkan manajemen waktu antara berorganisasi dengan tugas-tugas perkuliahannya Kakak? Kalau aku sih ya ini, kalau misalnya ada tugas-tugas ya, tugas kuliah gitu, aku lebih mentingin tugas kuliah ya. Di situ nanti kalau buat tugas-tugas organisasi kan juga bisa ada teman-teman lainnya yang bantu juga. Ini misalnya kakak ya dihadapkan dengan tugas organisasi dan juga tugas kuliah sama-sama yang mendesak dan penting banget, itu kakak milih mana yang harus dikerjakan? Ya tetap milih ini sih, tugas kuliah ya, soalnya berpengaruh kan, IP juga berpengaruh pada lulusan. Kalau misal tugas-tugas organisasi itu juga bisa nanti di sela-sela waktu atau kita harus selesai ngerjain tugas kuliah, bisa dibagi sama anggota-anggota lainnya. Kalau nilai tugas kuliah itu untuk IPK bergantung dengan dosennya. Terus di tengah-tengah perkuliahan sama tugas Mbak di organisasi itu gimana sih caranya Mbak memanajemen waktu Mbak? Oke, kita lihat dulu skala prioritasnya. Kita kembalikan lagi. Di sini kan kita mahasiswi. Berarti kan yang harus diprioritaskan kan kuliahnya dulu. Iya. Jadi ya kalau misalnya emang organisasi urgent dan tugasnya juga urgent, kita kerjakan dulu tugasnya. Karena itu jadi tanggung jawab kita sebagai seorang mahasiswa. Baru setelah itu kita uruskan permasalahan-permasalahan yang ada di organisasi. Iya, begitu Mbak. Benar Mbak. Terus jika Mbak dihadapkan antara tugas dan tugas perkuliahan maksudnya Mbak, dengan tugas Mbak di organisasi tapi deadline-nya sama, kira-kira yang Mbak dahulukan yang mana dulu Mbak? Jelas tugas sih, soalnya kan kita lihat dulu ya, organisasi itu kan masih ada yang backup kayak gitu. Iya. Oh berarti tugas perkuliahan dulu ya Mbak ya? Bagaimana dengan manajemen waktu antara berorganisasi dengan berkuliah? Kalau saya kuliah biasanya ketika diberi tugas langsung dikerjakan, sehingga tidak keteteran dengan tugas organisasi saya. Lalu nih, jika Anda dihadapkan dengan tugas organisasi dan tugas kuliah yang sama-sama penting dan mendesak, lalu mana yang lebih Anda prioritaskan? Yang saya prioritaskan adalah tugas dari kuliah, karena kembali lagi di peran saya yang sebelumnya, peran saya yang sesungguhnya adalah sebagai mahasiswa yang menimba ilmu. Jadi saya tetap memprioritaskan kuliah dan tugas kuliah, kemudian untuk tugas organisasi bisa meminta bantuan dari teman-teman. Terus yang terakhir ya Pak, selama menjalani dua kewajiban tersebut, apakah kakak pernah menemukan kesulitan atau kendala? Alhamdulillah sih selama ini masih belum ada sih. Masih awal semester ya? Iya. Terima kasih ya Kak sudah wawancara. Selama Mbak menjalani kewajiban Mbak tersebut, apakah Mbak pernah menemukan beberapa kesulitan atau kendala? Kalau kesulitan dan kendala pasti ada, tapi yang terpenting itu gimana caranya supaya kita bisa memanage kendala-kendalanya gitu. Oh begitu ya Mbak. Terima kasih banyak ya Mbak sudah mau diwawancarai oleh saya. Terima kasih.
Lalu selama menjalani dua kewajiban tersebut, apakah kakaknya pernah mengalami kendala? Untuk saat ini belum pernah mengalami kendala. Belum pernah ya, Kak. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih atas waktunya, Kak. Kesimpulan dari wawancara yang sudah saya lakukan yaitu narasumber lebih memprioritaskan kepada perkuliahannya karena tujuan utama memasuki kuliah yaitu untuk belajar mencari ilmu. Sedangkan kegiatan organisasinya dilakukan untuk menambah pengalaman-pengalaman baru atau skill-skill baru seperti bagaimana memanajemen waktu dengan baik serta memperluas relasi. Kemudian narasumber juga berpendapat bahwa tugas perkuliahan harus didahulukan karena berkaitan langsung secara individu kepada dosen dan juga nilai IPK. Sedangkan tugas berorganisasi lebih berkaitan kepada tugas kelompok atau anggota yang dimana dapat dilakukan dengan membagi tugas-tugasnya kepada anggota-anggota kelompok. Jadi kesimpulan dari wawancara yang saya lakukan tadi adalah narasumber dan sebagian besar mahasiswa yang berkuliah di salah satu universitas negeri di Jawa Timur, yaitu Universitas Veteran Jawa Timur, memilih untuk memprioritaskan tugasnya sebagai mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan. Dikarenakan memang tujuan awal mereka untuk mendaftar di perkuliahan ini untuk memperoleh ilmu dari para dosen, dan mereka mengikuti organisasi serta melaksanakan tanggung jawabnya untuk mendapatkan atau mempelajari skill-skill atau hal-hal yang tidak bisa didapatkan melalui kegiatan perkuliahan. Dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan salah satu mahasiswa yang mengikuti organisasi serta sebagai mahasiswa di UPN Veteran Jawa Timur, maka dapat saya tarik kesimpulan bahwa mereka lebih memprioritaskan kedudukan mereka sebagai mahasiswa, yaitu untuk berkuliah daripada berorganisasi. Karena tujuan utama mereka di UPN Veteran Jawa Timur ini adalah untuk berkuliah, dan organisasi hanyalah sebagai kegiatan tambahan atau kegiatan sampingan. Ya memang jika kita menginginkan ilmu atau keterampilan yang tidak bisa kita dapatkan saat perkuliahan, dan itu dapat kita dapatkan saat berorganisasi, namun tetap saja berkuliah adalah prioritas utama kita. Hasil dari kuesioner yang telah kami sebarkan ke beberapa mahasiswa yang mengikuti organisasi maupun UKM menyatakan bahwa mahasiswa lebih memilih memprioritaskan diri mereka sebagai mahasiswa dengan alasan bahwa menjadi mahasiswa merupakan tujuan utama mereka dalam menimba ilmu dan berfokus pada pendidikan. Namun ketika terjadi suatu tabrakan tugas perkuliahan dengan tugas organisasi, mereka lebih memprioritaskan untuk berfokus mengerjakan tugas perkuliahan terlebih dahulu. Dengan alasan karena tugas perkuliahan merupakan kewajiban sebagai mahasiswa. Namun hal tersebut pasti ada kendala. Hal ini juga dialami oleh beberapa responden. Karena beberapa responden ini juga sering tidak bisa memanajemen waktu mereka sendiri. Sekian hasil dari Project Citizen kami harap bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.